hidup. Tidak selamanya mendung itu berlalu. Satu ketika sampai kita lupa membaca firman Tuhan. Shalom. Selamat Natal, selamat tahun baru. Masih 16 hari kita baru lewati tahun 2021. Saudara, puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kemarin hari Jumat, bukan kemarin ya, hari Jumat, jam-jam 4 sore. Siapa yang merasa ada getaran? Sampai Bogor. Apalagi di sini ya, deket kan sama Banten. Kencang ya? Kencang tuh. Lalu apa yang ibu bapak lakukan? Wih, luar biasa. Masih sempat doa ya? Sempat. Wah, luar biasa. Ada yang panik nggak? Panik iya pasti. Oh, panik iya pasti ya. Ada yang takut nggak? Wih, luar biasa. Iya. Nah, tema firman Tuhan saat ini, jangan takut. Apa saudara? Virus corona varian baru Omicron, menurut data kemarin itu di Indonesia sudah 1.000 lebih. Desember baru 1 orang. Dan itu percepatannya begitu luar biasa menurut para ahli. Pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Banyak orang yang hari-hari ini ketar-ketir. Aduh, ketar-ketir ya. Khawatir, takut. Bapak Ibu Saudara, masih dalam suasana Natal. Pada waktu itu malaikat datang kepada satu kelompok gembala-gembala di padang. Di dalam Lukas pasal 2, coba kita baca bersama-sama. Ayat 10 dan ayat 11. Lukas 2 ayat 10 berkata apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka apa? Jangan takut. Bayangkan malaikat ujuk-ujuk lagi. Tiba-tiba muncul di hadapan para gembala. Nggak tahu itu berapa orang karena tidak disebutkan oleh Alkitab. Tiba-tiba. Dan mereka, ayat sebelumnya dikatakan mereka sangat takut. Tapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan. Kenapa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lalu ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Banyak orang yang mengalami rasa takut. Tahun 2021 kita sudah bersama-sama jalani dengan Tuhan Yesus. Amin. Tahun 2022, apa yang akan terjadi? Di depan kita masih ada 349 hari lagi. 349 hari lagi, kita nggak tahu. Tapi pesan firman Tuhan buat kita, khususnya buat saya, jangan takut. Bagaimana kita dapat hidup tidak dalam ketakutan? Bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan? Ini yang akan mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Takut itu apa sih? Takut itu apa sih? Was-was. Bahasa lainnya apa lagi? Cemas. Terus? Hidup nggak tenang. Ada nggak orang yang takut hidupnya tenang? Enggak ya? Gelisah. Galau. Wih, galau ya. Bahasa keren, bahasa gaul. Galau. Merasa gentar.
menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Pertanyaannya adalah, kalau seseorang takut, apakah yang ditakuti itu sudah terjadi? Belum. Oleh karena itu kita mau lihat dari dua ayat ini, apa yang Tuhan rindu agar kita lakukan untuk kita boleh menapaki, menjalani hari demi hari di tahun 2022 ini, bahkan seterusnya. Kita dapat hidup tidak dalam ketakutan. Yang pertama, coba ayat ke-10 tadi. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang pertama, kalau kita mau kita hidup tidak dalam ketakutan, mari kita isi hidup ini dengan berita-berita baik. Halo? Berapa banyak berita-berita tidak baik? Berita hoak, berita-berita yang membuat orang jadi takut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, hati-hati dengan berita buruk, karena berita buruk itu akan menekan. Kalau tiap pagi begitu bangun, kita dengar berita di TV itu rasanya beritanya mungkin 90% itu berita yang kurang baik. Kalau tiap hari kita dapat informasi tentang berita-berita yang tidak baik, itu lambat laun akan menekan hidup kita, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi gentar, membuat kita menjadi was-was. Contoh Alkitab, satu ketika bangsa Israel sudah ada di sebuah tempat dalam pimpinan Musa. Lalu Musa berkata, sini kalian dari suku-suku. Kemudian dikumpulkanlah satu orang dari setiap suku. Ada berapa suku bangsa Israel? 12 suku. Dapatlah 12 orang. Lalu 12 orang itu diutus, disuruh, diperintahkan oleh Musa untuk masuk ke sebuah tempat di mana tanah itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tanah perjanjian, tanah Kanaan. Masuklah mereka 12 orang. Mereka melihat hal yang sama. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33, di sana diceritakan. Sama melihat, luar biasa tanah Kanaan. Tapi apa yang disampaikan sangat jauh beda. 10 orang dengan 2 orang. Yang 10 menghadap kepada Musa. Setelah 40 hari mereka mengintai, mereka menghadap, dan di depan umat Israel yang banyak, 10 orang ini berkata, coba kita lihat Bilangan 13, Bilangan pasal 13 ayat 31 dan 32. Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat 31 dan 32. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, ini 10 orang, berkata begini, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kenapa? Karena mereka lebih kuat daripada kita. Lanjut. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel apa? Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata apa? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wih, lebay. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ini kabar busuk disampaikan. Akibatnya apa? Terjadi persungutan.
Kalau nanti Bapak Ibu di rumah baca Bilangan pasal 14, di situ umat Israel menangis bersungut-sungut, nggerutu, ngomel. Ngapain kita keluar dari Israel? Dari Mesir. Lebih bagus kita tetap di Mesir daripada seperti ini. Bayangin, kabar busuk, kabar buruk membuat mereka ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi, isi hari-hari kita dengan berita baik. Kalau perlu matiin TV. Sinetron bagus nggak? Tidak semua. Tidak semua. Banyak yang tidak bagus. Kenapa? Karena banyak sinetron itu menayangkan tentang kebohongan, boy. Terus kedengkian, iri hati, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Berita baik kita dapat dari mana? Dari Alkitab. Amin. Berita baik kita dapat dari Alkitab. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu punya gadget, banyak di sana khotbah-khotbah, kita dengarkan itu, sehingga membuat kita tidak takut menghadapi hidup ini. Kita tidak lagi was-was, tidak lagi cemas. Filipi 4 ayat 8 itu adalah ayat yang begitu luar biasa yang diberikan kepada jemaat di Filipi. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hati-hati, apa yang dipikirkan itu akan menjadi tindakan kita. Kalau pikirannya terus diisi dengan berita-berita buruk, maka tindakannya pun kebanyakan akan menjadi buruk. Sebab itu, menghadapi yang belum kita tahu ke depan, mari kita mau isi hidup kita dengan berita-berita baik. Ada dokter, ya. Dokter ini sebenarnya orang apa? Orang hebat kan dokter, ya. Namun dalam hidupnya hari-hari ini dia dapat WA dari grup chatting, itu berita-berita yang serem-serem gitu. Dan akibatnya apa? Dokter, ini benar-benar terjadi. Akhirnya hidupnya diliputi dengan kegelisahan. Hidupnya diliputi dengan ketakutan. Bayangin, dokter, dia sering melihat, membaca chat dari WA group tentang berita-berita yang negatif, berita-berita yang tidak baik. Akhirnya dia mengalami yang namanya ketakutan. Orang takut gampang tidur? Orang gelisah gampang tidur? Tidak. Dan akibatnya dokter ini jatuh sakit. Puji Tuhan, ada hamba Tuhan, ada temannya yang menyampaikan kepada dia, ngobrol, dan akhirnya dia ubah. Dia bersaksi, dia ubah. Dia nggak mau lagi lihat-lihat itu, tapi dia mau terus isi hari-harinya dengan berita-berita baik, yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kalau kita disibukkan dengan kegiatan kita, disibukkan dengan rutinitas kita, sampai kita lupa membaca firman Tuhan, saya mau katakan hati-hati, membuat kita bisa mudah diserang oleh rasa takut. Tetapi kalau kita rutin baca firman Tuhan, kita baca, kita renungkan, kita dengar firman Tuhan, percayalah, Tuhan memberikan kekuatan buat kita untuk kita menghadapi tantangan hidup ini.
Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, coba kita kembali ke Lukas pasal 2 tadi. Ayat 10. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, agar kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita boleh menjalani hidup ini dengan tidak takut. Kita bisa pilih sukacita daripada ketakutan. Amin. Pilihan di tangan kita. Kita memilih hari-hari kita diliputi oleh ketakutan, atau kita mau memilih hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita. Pilihan di tangan siapa? Bukan di tangan pendeta, bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan kita masing-masing. Amin. Boleh tolong bilang kiri kanan, di tangan kita loh. Ya. Nah, di tangan kita, bukan di tangan siapa-siapa. Saudaraku, ketika seseorang sukacita, ketika seseorang bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada orang itu apa yang diinginkan. Buktinya saya enggak lupa. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi kita bersukacita bukan karena kita banyak uang. Oh, itu juga nggak apa-apa. Tapi lebih dari itu, kita bersukacita karena Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan itu ada menopang kita. Bergembiralah karena Tuhan. Maka apa? Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa. Jadi kita, kalaupun ada sesuatu yang mencoba untuk membuat kita takut, kita bilang, tidak, aku tidak takut. Sukacita menjadi bagian dalam hidup. Sehingga kita bisa nyanyi, ya. Sungai sukacitamu. Oh, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu Melimpah dalamku. Tuhan bilang, benar. Kita bilang, benar Tuhan. Amin. Coba lihat dulu kiri kanan wajahnya, walaupun ditutup masker, ya, wajah penuh sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu Melimpah dalamku. ku kan menari dan bersuka, puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Wah, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita pilih sukacita. Kita pilih sukacita walaupun berat. Padahal nggak tahu sih masalah yang saya hadapi saat ini. Memang saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat. Nggak ada yang tahu. Yang tahu saudara dan yang tahu Tuhan. Kalau kita mau berkata, Tuhan, aku mau pilih sukacita. Aku nggak mau memilih ketakutan. Karena apa? Tuhan memberikan kepada kita sebenarnya kan bukan roh ketakutan, bukan? Mari, saya sendiri lagi belajar, saudara. Sukacita itu merupakan keputusan. Halo? Sukacita itu merupakan keputusan, bukan perasaan. Kalau lagi banyak duit, kalau lagi dapat kantau, kalau lagi sehat, gue sukacita. Nah, itu perasaan namanya. Tapi lagi gak ada duit, lagi gak ada kantau, lagi sakit, aku tetap mau bersukacita. Nah, itu keputusan.
Pada ngomong gampang, ngelakuinnya susah. Betul susah. Saya juga susah waktu ngalami persoalan, ngalami ujian. Susah. Takut ada. Tapi saya tolak. Dan saya mau belajar untuk bersukacita. Karena ketika saya bersukacita, maka ketakutan itu hilang. Hidup ini cuma sebentar. Halo? Hidup ini nggak lama. Ya. Paling berapa? Alkitab bilang 70. Mazmur 90 ayat 10 bilang 70. Paling kuat 80. Tapi itu pun hidupnya ya banyak penderita. Kita mau umur 100 tahun, ya puji Tuhan kalau memang Tuhan izinkan. Tapi ketika kita masuk hari demi hari, kita mau menikmatinya bersama dengan Tuhan. Bukan hidup dalam ketakutan. Sehingga tiap hari kita takut, tiap hari kita cemas, tiap hari kita was-was, tiap hari kita gentar. Aduh, gimana ya besok? Aduh, gimana ya lusa? Firman Tuhan mengatakan, cukup kesusahan untuk hari ini, Ya, kalau kita mau dipenuhi dengan sukacita, Tuhan itu luar biasa. Filipi 4 ayat 10 mengatakan, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Filipi 4 ayat 10 bilangnya apa? Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Kenapa? Karena Paulus melihat bahwa akhirnya jemaat-jemaat di Filipi, pikirannya, perasaannya bertumbuh kembali untuk dia, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, seperti tadi saya bilang, sukacita itu bukan perasaan, sukacita itu keputusan. Bayangin orang lagi di penjara, di penjaranya di tengah, paling tengah, dipasung, harusnya hamba Tuhan. Luar biasa mereka melayani Tuhan, mereka di penjara. Umumnya apa? Bersungut. Kenapa Tuhan? Saya kan udah melayani Tuhan. Saya kan udah setia sama Tuhan. Saya kan tiap minggu nggak pernah absen, rajin ke gereja misalnya ya, di sana ya. Kok malah saya sekarang ngadepin persoalan seperti ini? Enggak tuh. Paulus dan Silas malam-malam mereka berdoa dan mereka bernyanyi-nyanyi. Luar biasa. Yuk kita lihat ini ayatnya di mana ini nih pada ngomongin. Kisah pasal 16. Kisah para Rasul pasal 16. Ayat 24 sampai 26. Itu kan Paulus. Iya dong dia mah. Oh, sama saudara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dibelenggu. Terus ayat 25 apa bilangnya? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang beriman yang merinding saya. Coba kita bayangin mereka di penjara, dipasung kakinya dengan kuat, tapi tengah malam mereka, Paulus dan Silas, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka pilih sukacita. Mereka nggak pilih, aduh besok gimana ya, pasti kita dihukum mati. Aduh gimana ya besok, kami berdua nih apa dirajam ya kali. Enggak. Tapi mereka pada malam itu, mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Artinya apa? Mereka ambil keputusan, milih untuk tetap bersukacita, sekalipun di penjara.
yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Halo? Yang pertama tadi apa? Isi hidup kita dengan berita-berita baik. Isi terus setiap hari. Ya. Kalau kita mengisi hidup kita dengan berita-berita baik, ibarat kita ini diisi dengan air yang jernih. Tapi kalau kita diisi dengan berita-berita buruk, ibaratnya kita diisi dengan air keruh. Yang kedua, apa tadi? Pilih sukacita, bukan ketakutan. Dan yang terakhir, yang ketiga, meyakini bahwa Yesus menyertai hidup kita. Amin. Immanuel disebut, bukankah seperti itu? Namanya Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah menyertai kita. Yesus, waktu itu malaikat berkata, beri dia nama Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Tiap langkahku ku atur oleh Tuhan. Tangan kasih-Nya Memimpinku di tengah dunia menakutkan, tetap tenang teduh. Kenapa? Tiap langkahku Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Cukup. Tiap langkah kita itu Tuhan yang atur. Luar biasa. Allah menyertai kita. Kalau kita disertai bodyguard itu rasanya gimana? Wih, kalau punya bodyguard ya, kayaknya enak gitu, aman ya. Kalau kita disertai oleh pas pampres, Pak Presiden, Pak Jokowi bilang, ya Pak Jokowi bilang ini, beberapa pas pampres, kalian bersertai, menyertai siapa? Si A, si B. Rasanya gimana? Wih, pas pampres itu, menyertai kita. Menyertai Ibu Yati, waduh, Bu Yati gimana? Rasanya luar biasa. Apalagi ini Allah yang menyertai. Menyertai itu bukan sekedar ngikut, tapi dia menolong hidup kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi, penyertaan Tuhan itu memberi pengharapan dalam masa-masa yang sulit. Amin. Hari-hari ini kita nggak ngerti, tapi yang satu kita ngerti, Tuhan menyertai hidup kita. Tiap langkah hidup kita itu diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya itu terus bersama dengan kita. Asal kita tidak tinggalkan Dia, asal kita tetap setia di dalam Dia. Pergumulan seberat apapun itu pasti ada akhirnya. Tidak selamanya mendung itu berlalu. Nyatanya hari ini tetap mendung pagi-pagi ya. Tumben Tangerang mendung pagi-pagi. Saudara, 3 hal ini, yuk saya sendiri belajar untuk kita lakukan, sehingga 349 hari ke depan, tahun 2022, kita hidup tidak dalam ketakutan. Kita hidup dalam sukacita, sekalipun dan hadap heaven. Halo? Apa itu ndang hadap heaven? Wih, gak ada uang. Padahal enak aja ngomong gak ada uang, mana bisa tetap sukacita. Ada kartu debit. Ada kartu debit ya. Kartu debit juga mesti punya saldonya di dalam rekening. Kita tidak
sesuatu lewat perasaan. Tapi kita mau ambil dengan keputusan yang mantap. Amin. Hadong hepeng tentang hadong hepeng. Aku tetap mau bersuka cita di dalam Amin. Tuhan. Tolong terjemahin. Ada duit, tidak ada duit, kita tetap bersuka. Haleluya. Aya ieu teu aya ieu. Aya ieu teu aya ieu. Tetap sukacita. Saudara, percayalah, masa sulit boleh terjadi dalam hidup kita, tapi yang lebih penting, kita disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.